Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan menontonnya sampai habis. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan banyak manfaat kepada orang yang membutuhkan. Oke, silahkan menonton. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel MST. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Dan untuk hari ini enaknya ngapain nih teman-teman? Di video kali ini kita akan membahas usaha rumahan saya di bidang peternakan puyuh. Jadi gini teman-teman, pada dasarnya semua usaha itu pasti ada permasalahannya teman-teman. Nah, khususnya di bidang peternakan puyuh ini. Jadi banyak sekali permasalahan, nggak cuma satu, tapi ada banyak. Jadi mulai dari penyakit, kematian yang banyak, berak hijau, terus penurunan produksi, keterlambatan produksi, atau kemoloran. Molor loh ya, bukan kolor. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang ini, keterlambatan produksi pada burung puyuh. Bingung rek arep bahas endi, saking akeh permasalahane. Jadi kalau para peternak apalagi pemula mengalami keterlambatan pada produksi ini pasti sepaneng. Apa ya bahasa Indonesia sepaneng? Pusing. Kepala itu kayak mau meledak. Nah, jadi semua itu pasti ada penyebabnya teman-teman. Nah, segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Nah, kita akan bahas penyebab dari keterlambatan atau kemoloran produksi burung puyuh ini. Jadi gini teman-teman, sebelum lanjut ke topik pembahasan, saya mau cerita sedikit. Ini ada di daerah saya, tepatnya itu tetangga saya. Nah, itu dia baru baru ternak puyuh dan sudah berjalan mungkin ya kurang lebih 3 bulan setengah ya, 3 bulan setengah, dan baru puncak produksi itu ya kurang lebih 1 bulanan kemarin itu baru puncak. Dan dia mengeluhkan bahwasanya peternakannya itu mengalami keterlambatan dalam produksi. Biasanya kan umumnya itu umur 30 hari ya, dari kandang pembesaran terus dipindah ke kandang baterai, dan itu dikasih makan petelur, dan kita itu menunggu 9 sampai 10 hari itu baru bertelur. Mulai ngendok rek ya, walaupun satu itu mulai bertelur, terus esok harinya lagi bertambah, esoknya lagi bertambah lah. Di tetangga saya ini itu baru mulai bertelur itu umur 20 hari teman-teman. Dari pindah kandang pembesaran ke kandang baterai itu nunggu 20 hari baru bertelur 1 butir. Ada apa ya? Kalau sudah mengalami keterlambatan produksi yang awalnya 9 hari atau 10 hari itu mulai bertelur, nah dia itu 20 hari mulai bertelur. Jadi untuk mencapai puncaknya itu kan juga akan terlambat telur, akan molor teman-teman. Jadi dikatakan rugi ya pasti rugi, soalnya pakannya itu beli teman-teman. Beda lagi kalau sapi kita kan nggak harus beli ya, kita harus cari rumput di sawah, di kebun, enaknya seperti itu. Nah, tapi kalau burung puyuh ini kan pakannya beli teman-teman. Nanti kalau kita mengalami keterlambatan produksi ya bisa bangkrut. Jadi ya ini menurut analisa saya ya. Pertama penyebabnya adalah makanan, dari segi makanan teman-teman, dari segi pakan teman-teman. Nah, misalkan kalau misalkan kita sudah puyuh itu sudah dipindah dari kandang pembesaran ke kandang baterai, kita kan ganti pakan puyuh petelur ya. Nah, pakan petelur, jadi kita harus memberikan pakan itu sesuai yang dibutuhkan burung puyuhnya. Nah, kalau kita ngasih makannya sedikit berarti kita pelit dong. Oh no. Jadi gini teman-teman, maksudnya kalau kita memberi makannya terlalu sedikit ya kan, jadi yang dibutuhkan burung puyuh untuk membuat uritan telur itu kurang, dan akhirnya
mengalami keterlambatan. Nah, teman-teman ngasihnya kurang dari yang dibutuhkan puyuh itu, jadi akhirnya uritan dari burung puyuh itu terbentuknya itu sangat lama, dan akhirnya ya itu tadi molor. Oke, jadi bagi teman-teman yang pelit dari segi pakan, tolong kasihanilah burung kalian kalau tidak ingin mengalami keterlambatan pada produksi burung puyuh kalian. Oke, selanjutnya adalah dari segi bibitnya teman-teman. Misalkan kalau para pemula ya, biasanya kalau para pemula itu tidak mau ribet, tidak mau ngutuk sendiri, tidak mau melihara dari umur 0 hari sampai 30 hari. Nah, itu biasanya beli yang siap telur teman-teman, atau remaja. Jadi nah kita harus jeli nih, kita harus jeli. Biasanya kan nggak tahu ya, soalnya kan yang melihara kan orang lain, kita cuma terima siap telur. Nah, kebanyakan ya kalau ada orang yang curang jualnya jual bibit remajanya curang. Nah, itu biasanya itu paling enggak itu umur 30 hari teman-teman, dipindah dari kandang pembesaran ke kandang baterai. Nah, kalau umurnya kurang dari 30 hari, misalkan 25 hari sudah dijual, nah itu juga akan mengakibatkan keterlambatan pada produksi teman-teman. Molor loh ya, bukan kolor. Nah, jadi kita harus juga jeli teman-teman, masalah mungkin dari berat badannya itu kan juga akan berpengaruh ya, soalnya kalau terlalu kurus ya kemungkinan belum mencapai umur 30 hari sudah dijual, atau ketika merawat dari umur 0 hari sampai 30 hari itu makan yang diberikan pada burung puyuh itu terlalu sedikit, pelit. Nah, jadi kita juga harus jeli teman-teman. Jadi kita harus jeli untuk kalau teman-teman tidak mau membesarkan dari kecil, dari umur 0 hari sampai 30 hari yang ingin beli remaja. Nah, kita harus jeli, kita harus menyeleksi, kita harus pintar-pintar untuk memilih bibit yang ya kualitas baik lah. Oke, yang selanjutnya dari segi kandang teman-teman. Kalau segi kandang ini biasanya sirkulasi udara. Jadi burung puyuh ini juga makhluk hidup teman-teman, sama seperti manusia, membutuhkan sirkulasi udara yang baik. Jadi kalau sirkulasi udaranya buruk ya jangan ngarep produksinya baik. Jadi kandang ini sangat mempengaruhi juga ya teman-teman, sirkulasi udara yang baik itu juga dibutuhkan oleh burung puyuh. Soalnya burung puyuh ini juga makhluk hidup teman-teman, jadi sama seperti manusia juga membutuhkan udara yang segar, udara yang bagus. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya masih dari segi kandang ya, yaitu dari segi penerangan. Nah, kalau misalkan di siang hari, oke, kandang teman-teman kalau siang hari itu terang. Tapi kalau nanti ketika malam hari tidak dikasih lampu, nah itu juga jadi faktor keterlambatan dari produksi ya teman-teman, karena burung puyuh ini suka terang teman-teman. Nah, tapi kalau ketika malam hari teman-teman tidak mengasih lampu pada kandang puyuh teman-teman, nah itu juga burung puyuh tidak makan teman-teman. Jadi ya mau gimana membentuk uritannya kalau tidak makan, soalnya kan betulnya dari pakannya itu sendiri. Oke, yang terakhir efek cuaca teman-teman. Misalkan pergantian cuaca ya, misalkan pergantian cuaca dari musim hujan ke musim kemarau, nah terus atau sebaliknya dari musim kemarau ke musim hujan, nah itu juga perlu adaptasi teman-teman. Jadi burung puyuh ini enggak istilahnya perlu adaptasi, sama halnya seperti teman-teman kalau mempunyai pacar baru pasti adaptasi dengan pacarnya yang baru. Jadi itu ya. Jadi kalau mau pergantian musim itu burung puyuh pasti akan beradaptasi terlebih dahulu. Misalkan dari musim hujan ke musim kemarau, nah pasti beradaptasi untuk menyesuaikan. Nah, kalau sudah terbiasa, nanti kalau sudah beradaptasi ya pasti akan stabil. Yaitu tergantung dari pakannya teman-teman, kalau tidak pelit. Oke. Nah, mungkin itu penyebab dari keterlambatan produksi burung puyuh ya teman-teman. Ya, semoga ini bisa membantu bagi teman-teman yang mengalami keterlambatan burung puyuh. Nah, itulah sebabnya. Nah, nanti kalau sudah ketemu penyebabnya, tinggal teman-teman harus menanggulangi permasalahan tersebut dengan cara yaitu tadi, kalau misalkan
terlalu pelit ya jangan pelit-pelit seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali dari teman-teman sendiri mempunyai pengalaman yang sama atau mempunyai pengetahuan bisa berbagi, atau mungkin dari teman-teman sendiri mempunyai tambahan bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita itu kalau berbagi itu pasti kita akan memetik manfaat dari ilmu yang kita bagikan kepada orang lain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.